Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pasha dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang budgeting ya. Salah satunya itu menyusun rancangan anggaran biaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rencana anggaran biaya usaha yang telah saya buat, yaitu pangsit chili oil. Mungkin sebelum membahas perhitungan pendapatan atau yang lainnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari pangsit itu tersendiri. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan asal usul atau latar belakang dari pangsit itu tersendiri. Biasanya kan kita tahu itu pangsit sangat familiar ya di makanan di Indonesia, terutama dengan berbagai jenis variasinya. Nah, di sini pangsit itu biasa dikenal dengan nama wonton, merupakan makanan tradisional dari Tiongkok yang asal mulanya ini bernama jiazui, yang memiliki isian yang tidak terlalu banyak, dan kemudian warga Indonesia ini memodifikasi variasi dari pangsit itu sendiri. Dengan berkembangnya zaman, pangsit ini dikreasikan jadi ciri khas dengan rempah-rempah di Indonesia. Kemudian isi pangsit umumnya juga menggunakan daging ayam yang dihaluskan dan ditambahkan sedikit tepung tapioka, penyedap rasa, dan bumbu dapur lainnya. Dan kelezatan itu tidak dari pangsitnya saja, bisa saja dari bumbu saus minyak cabai yang biasa kita kenal itu chili oil ya. Karena di sini saya membuka usaha mengenai pangsit chili oil, variasinya chili oilnya itu. Nah, dari penyusunan RAB ini, bahwa ketika saya membuka usaha itu tidak tidak lain dan bukan itu, pasti ada visi misi dalam mendirikan usaha ini. Terutama visinya ini membuat cita rasa baru dalam menyajikan wonton yang merupakan makanan khas Tiongkok, dengan kata lain itu pangsit chili oil ya, yang memperkenalkan perpaduan cita rasa budaya Tiongkok dan budaya Indonesia dengan keanekaragaman rempah yang mengolah makanan khas setiap konsumen. Kemudian ada misi dari usaha ini. Yang pertama itu menghadirkan rasa yang baru dari perpaduan pangsit dan chili oil. Kemudian yang kedua, mengenalkan cita rasa yang khas, dan ketiga, memberikan produk makanan yang berkualitas untuk kepuasan pembeli. Kemudian ada tujuan dan sasaran usahanya. Untuk membuka usaha ini yang menciptakan pengalaman mencicipi olahan makanan khas Tiongkok dengan perpaduan bumbu pedas. Kemudian yang kedua, memperkenalkan produk makanan dengan kreativitas olahan sendiri agar dapat membangun minat para mahasiswa yang berwirausaha. Dan yang diharapkan dari mendirikan usaha ini agar usaha ini dapat berkembang di berbagai kalangan masyarakat dan dapat memotivasi para pemuda untuk berwirausaha, dan adanya pertumbuhan yang stabil dalam jumlah pelanggan tetap, dan pembangunan menu yang inovatif. Dan berikut ada gambaran umum rencana usaha makanan ini ya. Yang pertama itu nama produknya itu pangsit chili oil. Apa sih pangsit? Itu pangsit rebus yang disajikan menggunakan bumbu pedas racikan sendiri seperti minyak pedas, bumbu penyedap, dan berbagai topping di dalamnya seperti daun bawang dan biji-wijen yang sudah disangrai. Biasanya pangsit bisa disajikan dalam bentuk rebus ataupun digoreng. Karakteristiknya itu usaha ini bertujuan untuk memperkenalkan pangsit pedas chili oil dengan cita rasa yang berkualitas yang akan disesuaikan dengan selera pasar di lokasi yang dituju. Kemudian yang ketiga itu ada keunggulan produknya. Jadi selain rasa yang kaya dan beragam ini, ada kreativitas dalam pembuatan makanannya ini. Kemudian ada portabilitas dan kemudahan konsumsi. Yang keempat, harganya ini pasti terjangkau, masih di kalangan harga-harga masyarakat, peminat peminat warga biasa. Dan kualitas bahan bakunya ini yang sangat bagus. Kita menggunakan bahan-bahan yang bukan sekedar asal ya. Jadi bahan-bahan yang berharga pun
jenisnya yang berkualitas tinggi itu pasti menghasilkan rasa yang sangat enak, dan kebersihan dan keamanan itu pasti kita jaga juga. Dan dari menunya juga kita akan bervariasi lagi dan tidak hanya dengan satu jenis saja. Mungkin nanti ada inovasi-inovasi lain untuk menciptakan menu baru yang lainnya. Kemudian gambaran umum rencana usaha di bagian pemasaran atau marketing plan-nya ini. Peluang pasarnya itu dalam pemasaran produk ini memiliki peluang pasar sebesar 80% dari masyarakat sekitar lingkungan rumah dan 20% dari siswa dan siswa sekolah kenalan dari saudara saya sendiri. Mungkin bisa dari omongan-omongan atau dari mulut ke mulut. Untuk biasanya sih awalnya itu kita menggunakan sistem PO ya. Kemudian ada strategi promosi dan taktik. Yang pertama itu memberikan harga yang lebih terjangkau dari penjual lainnya. Kemudian yang kedua melakukan pemasaran secara offline. Yang ketiga melakukan pemasaran secara online. Dan marketing value-nya ini harganya itu masih terjangkau dan kualitas produknya itu pasti bagus. Walaupun harganya terbilang murah, kita pasti akan jaga dengan kualitas produk yang baik dan tidak mengecewakan pelanggan. Kemudian ada metode pelaksanaannya atau proses bisnisnya itu. Jadi ya tahap pertama ada persiapan. Apa sih persiapan ini merupakan proses penyediaan bahan baku, tempat, biaya, tenaga kerja, serta alat-alat penunjang usaha yang dilakukan. Kemudian ada perencanaan produk. Di sini kita membuat label ya, label dari penjualan yang mau kita jual. Kemudian ada pengadaan alat dan bahan. Beberapa peralatan yang umumnya digunakan dalam usaha ini seperti panci, wajan, alat dapur, kompor, dan tabung gas 3 kilo ya. Biasanya bisa juga menggunakan tabung gas yang lainnya. Untuk bahannya sendiri itu meliputi daging ayam, telur, tepung tapioka, bawang putih, daun bawang, kecap asin, minyak wijen, saus tiram, bumbu penyedap, lada bubuk, gula, kaldu bubuk, chili oil, saus cabai, kecap manis, dan kulit pangsit. Untuk alat dan bahan sebagian didapat dari pembelian pasar tradisional dan ada beberapa pembelian yang melalui online. Kemudian di sini ada metode pelaksanaan produksinya. Pembuatan produk. Dalam proses ini, pangsit bisa disajikan dalam 3 macam variasi penyajian, yaitu pangsit goreng chili oil, pangsit kuah kering chili oil, dan pangsit kuah chili oil. Bumbu chili oil yang sudah diracik sesuai resep yang digunakan dengan tingkat level kepadasan. Pangsit dikukus terlebih dahulu, kemudian bisa digoreng atau direbus jika ingin disajikan sesuai keinginan pelanggan. Kemudian tahap pengemasan. Tahap ini pangsit chili oil itu biasanya sudah ketika sudah direbus atau digoreng itu dikemas dalam wadah cup bulat berukuran sedang. Kemudian diberi bumbu pedas chili oil dan seasoning seperti daun bawang dan biji wijen. Kemudian pemasarannya, pendekatan pemasaran akan melibatkan promosi melalui media sosial dan meminta bantuan promosi ke tiap pelanggan. Melalui usaha ini diharapkan dapat memberikan pengalaman baru dalam kuliner yang mempunyai cita rasa pedas bagi semua konsumen, serta meningkatkan pemahaman akan kekayaan kuliner Tiongkok yang dipadukan dengan bumbu pedas. Jadi dari sistem pemasaran ini sendiri bisa menggunakan media sosial seperti TikTok, bikin konten di Instagram atau di sosial media lainnya. Kemudian juga bisa promosi dari setiap pelanggan. Jadi setiap ada pelanggan yang beli, kita minta rating dari makanan itu sendiri dan bantu mempromosikan akun sosial media yang kita punya. Kemudian di sini ada rancangan anggaran biayanya ya. Yang pertama itu bisa kita lihat dari list bahan-bahan yang kita gunakan. Itu ada juga bahan-bahan, ada paha ayam filet, kulit pangsit rebus, kulit pangsit goreng, telur, tepung tapioka, daun bawang, bawang putih, kecap asin, kecap manis, saus tiram, garam, kaldu ayam, lada bubuk, biji wijen, cabai bubuk, cabai kering, saus pedas, cabai rawit, minyak goreng, dan paket perlengkapan packaging untuk seperti kayak cupnya atau bungkus-bungkusan plastiknya itu.
Kemudian di sini kita menghitung biaya produksi per porsinya. Jadi misalnya pangsit itu perhitungannya 1.000 per pieces. Jadi satu porsi ini isinya 5 ya, 5 pieces. Jadi hitungannya 5.000. Kemudian bumbunya 2.000, packagingnya terhitung 2.000 juga. Jadi total biaya produk per porsinya itu kita ambil sebesar 9.000. Kemudian di sini juga ada biaya tetap. Biaya tetap seperti sewa lahan, kemudian bayar listrik ya sebesar 700.000. Dan kemudian total biaya operasional itu, biaya variabel yang tadi itu dari bahan-bahan kita totalkan menjadi ada 510.000, kemudian ditambah biaya tetapnya itu sebesar 700.000. Jadi total biaya operasional itu sebesar 1.210.000 rupiah. Kemudian yang ketiga ada biaya investasi awal ya. Biasanya investasi awal itu yang sekali beli seperti gerobak, peralatan dapur, peralatan listrik, perlengkapan lainnya seperti wajan, saringan, wadah, dan lain-lain. Itu sebesar 3.800.000. Nah, di sini ada cara perhitungan profit pangsit Chili Oil. Jadi harga jual per porsinya itu kita di 15.000. Kemudian dalam satu hari itu kita terjual 50 porsi. Jadi total pendapatan per hari itu harga jual per porsi dikali banyaknya porsi yang terjual. Ada harganya itu dari 15.000 dikalikan dengan 50 porsi dalam sehari, yaitu jadi total pendapatan per harinya di 750.000 per hari. Kemudian total pendapatan yang per bulan itu tinggal kita kalikan 30 hari dalam satu bulan. Jadi bisa pendapatan yang didapat selama sebulan itu sebesar 22.500.000 rupiah. Kemudian di sini kita menghitung keuntungan bersihnya ya. Jadi pendapat bulanannya itu sebesar tadi 22.500.000 yang sudah kita hitung di slide sebelumnya. Kemudian ada biaya produksi per porsi. Jadi biaya produksi tadi kan kita hitung satu porsinya itu 9.000. Jadi satu hari kita menghabiskan 50 porsi dikalikan 9.000 dikali 50 porsi dikalikan lagi dalam sebulan dikali 30, yaitu sebesar 13.500.000. Kemudian biaya operasional bulanannya itu di 700.000 yang tadi sewa lahan dan bayar listrik. Dan kita masukkan rumusnya itu pendapatan bulanan dikurang biaya produksi per bulan, kemudian dikurang biaya operasional bulanan. Pendapatan bulanan itu di 22.500.000, kemudian dikurang biaya produksi selama sebulan itu 13.500.000 dan dikurang biaya operasional bulanannya itu sebesar 700.000. Jadi dapat hasil 8.300.000 rupiah. Jadi keuntungan bersih yang didapat selama sebulan jika kita konsisten dalam sehari menghabiskan 50 porsi dengan harga 15.000 per porsinya itu, maka setiap bulannya kita akan mendapat keuntungan bersih sebesar 8.300.000 rupiah. Dan kesimpulannya, berdasarkan penyusunan RAB pangsit Chili Oil ini dapat disimpulkan ada poin penting yang menjadi dasar dan profitabilitas usaha itu. Bukan hanya sekedar perhitungan biaya, tetapi juga untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengembangkan usaha secara luas. Dengan adanya RAB, pemilik usaha bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis dari menentukan harga, mengelola operasional, dan keuntungan yang didapat. Mungkin sekian penjelasan mengenai rancangan anggaran biaya usaha yang saya lakukan, yaitu pada usaha pangsit Chili Oil ini. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian semua yang ingin membuat atau memulai suatu usaha kecil-kecilan seperti yang sudah saya jelaskan ini. Mungkin jika ada kurangnya atau yang lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.